Semangat pagi, salam sehat. Ingat selalu bersama Pak Jo, integral itu mudah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi adik-adik sekalian. Salam sehat. Ketemu lagi dengan Pak Jo. Kali ini Pak Jo membicarakan tentang fisika atau khususnya mekanika, yaitu soal nomor 8. Nah, soal ini sebetulnya sama dengan nomor 7, cuman kali ini saya bahas lagi dengan cara yang sedikit berbeda. Jadi untuk kali ini mudah-mudahan caranya akan lebih singkat daripada cara yang kemarin. Oke, soalnya tidak perlu lagi saya bacakan ya. Jadi M1 ini 1 kg, M2 ini 3 kg, M ini 2 kg, kemudian yang permukaannya adalah permukaan kasar dengan koefisien gesek statis 0,4, koefisien gesek kinetis 0,2, kemudian percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke, pertanyaan yang A itu apakah sistem benda pada gambar A tersebut bergerak? Kemudian pertanyaan yang B, berapakah percepatan sistem benda tersebut? Yang C adalah berapakah gaya tegangan tali T1 dan T2? Baiklah, kita bahas bersama-sama ya. Nah, untuk kali ini, cara yang kedua ini, kedua massa M1 dan M2 ini bisa kita gabung menjadi satu kesatuan massa. Katakanlah massa tersebut menjadi M besar. Nah, massa ini nanti diberi gaya luar yaitu atau gaya tegangan tali yaitu T2, arahnya ke kanan. Maka kita gambarkan ini vektor gaya T2. Kemudian berat sendiri yaitu V gabungan. Kemudian massa ini berhubungan dengan lantai, maka lantai memberikan gaya, yang pertama adalah gaya normal, jadi N gabungan, dan yang kedua adalah gaya gesek, yaitu F ges gabungan. Oke, massa ini tidak bergerak dalam arah vertikal, maka kedudukannya adalah setimbang dalam arah vertikal. Maka sigma gaya dalam arah vertikal sama dengan 0. Nah, yang ke atas tuh N gabungan, kita anggap positif. Kemudian gaya yang vertikal lain itu W gabungan, arahnya ke bawah, berarti negatif. Berarti sama dengan 0. Oke. Nah, W gabungan adalah M besar dikalikan percepatan gravitasi. M besarnya adalah M1 ditambah M2. Nah, M1-nya 1 kg, M2-nya 3 kg, G-nya 10. Maka N gabungan itu ketemu 40 Newton. Oke. Nah, sekarang kita cek gaya gesek statis maksimum itu adalah koefisien gesek statis dikalikan gaya normal. Mu S-nya adalah 0,4, gaya normalnya itu 40 Newton. Maka dari perkalian ini menghasilkan gaya gesek statis maksimum adalah 16 Newton. Kemudian gaya yang menarik arah ke kanan, yaitu T2, itu kalau kita urutkan ini talinya ke sana. Tali ini berhubungan dengan massa M. Oke, sistem ini awalnya tuh diam. Maka nih, kalau diam dia setimbang. Maka kalau setimbang, gaya tegangan tali di sini dan sama dengan berat massa M2M ini. Ya. Kemudian kalau kita urutkan, ini tali ini melewati katrol yang licin. Maka karena katrolnya licin, gaya tegangan tali di sini sama dengan gaya tegangan tali di sini. Jadi kesimpulannya T2 itu sama dengan berat massa M ini. Oke. Jadi T2 itu sama dengan W. W-nya adalah M kalikan G. M-nya 2 kg, G-nya 10, maka T2 ketemu 20 Newton. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ini, T2 ini gaya yang menarik itu 20 Newton. Sedangkan gaya gesek maksimum itu 16 Newton. Maka kesimpulannya, jadi T2 ini lebih besar dari gaya gesek maksimum. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa
sistem ini bergerak. Ya. Oke, maka selanjutnya kita membahas bahwa untuk sistem benda ini adalah sistem benda yang bergerak. Oke, pertama kita tinjau ini massa M, kita gambarkan, kemudian kita gambarkan semua vektor gaya yang bekerja. Pertama kali adalah berat sendiri, kemudian massa ini dihubungkan dengan tali, maka tali memberikan gaya, yaitu T2, gaya tegangan tali T2. Kemudian karena ini sistem ini bergerak, maka kita misalkan massa ini bergerak ke bawah dengan percepatan A. Selanjutnya kita terapkan hukum kedua Newton, yaitu sigma gaya dalam arah vertikal sama dengan massa dikalikan percepatan dalam arah vertikal. Nah, gaya-gaya dalam arah vertikal ini, pertama ini V, ini searah dengan A, maka V ini positif ya. Masukkan ke sini ya, positif, kemudian T itu ke atas berarti negatif, berarti min T2. Masanya adalah M, ya. Masanya M, kemudian percepatannya itu adalah A. Oke, nah beratnya ini tadi adalah massa kalikan percepatan gravitasi, massanya adalah 2, G-nya adalah 10, ya. T2 belum tahu, massa ini 2, A-nya juga belum tahu ya. Maka dari sini ketemu persamaan A. T2 sama dengan 20 min 2A. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita tinjau massa M2. Kita gambarkan di sini M2, kemudian kita gambarkan semua vektor gaya yang bekerja padanya. Pertama adalah berat sendiri, yaitu W2. Kemudian massa M2 ini dihubungkan dengan tali ke kanan. Maka tali memberikan gaya, yaitu T2. Kemudian massa ini berhubungan dengan lantai, maka lantai memberikan gaya N2, gaya normal. Selain gaya normal, ada gaya gesek di sini. Nah, karena ini massa M2 itu bergerak ke kanan, relatif terhadap lantai, maka gaya geseknya itu ke kiri, FK2. Oke, selanjutnya adalah massa M2 berhubungan dengan tali ke kiri. Maka tali ke kiri memberikan gaya, yaitu T1. Oke. Massa M2 dan massa M itu dihubungkan dengan tali, maka kalau massa M ini bergerak ke bawah dengan percepatan A, maka massa M2 bergerak ke kanan dengan percepatan A juga. Nah, maka ini saya gambarkan vektor percepatan A ke kanan. Oke, massa M2 tidak bergerak dalam arah vertikal, maka kedudukannya adalah setimbang. Sehingga kita terapkan sigma gaya dalam arah vertikal sama dengan 0. Jadi ini hukum pertama Newton. N2 ke atas kita anggap positif, W2 ke bawah negatif. Sama dengan 0, maka N2 sama dengan W2. Nah, W2 adalah masanya 3 kg, percepatan gravitasinya 10, maka ketemu 30 Newton. Oke, jadi N2 ketemu 30 Newton. Oke, selanjutnya nih, massa M2 itu bergerak ke kanan dengan percepatan A. Kita terapkan hukum kedua Newton. Sigma gaya dalam arah sumbu X sama dengan massa dikalikan percepatan dalam arah sumbu X. Nah, gaya-gaya dalam arah sumbu X itu pertama adalah T2. Nah, ini sesuai dengan arah A, maka T2 positif, masukkan ke sini. T2, yang ke kiri itu negatif, T1 dan FK2. T1 minus, FK2 juga minus. Oke, M-nya ini berarti M2, AX-nya itu berarti sama dengan A. Oke, dari sini maka T2 sama dengan T1 ini, ditambah ini, M2 kalikan A ditambah FK2. FK2-nya adalah μK kalikan N2. Jadi, koefisien gesek kinetik dikalikan gaya normal. Oke, M2-nya 3 kg, μK-nya adalah 0,2, N2-nya ketemu 30 Newton. Oke, dari sini maka ketemu persamaan B. T2 sama dengan T1 ditambah 3A plus 6. Oke, selanjutnya kita tinjau massa M1. M1 ini ya, gaya-gaya yang bekerja atau vektor-vektor gaya yang bekerja kita gambarkan. Pertama adalah berat sendiri, W1. Kemudian massa M1 dihubungkan dengan tali, arahnya ke kanan, maka tali memberikan gaya yaitu T1.
gaya tegangan tali. Kemudian massa ini berhubungan dengan lantai, maka lantai memberikan gaya berupa gaya normal N1, selain gaya normal, gaya gesek, arahnya ke kiri, FK1. Jadi massa ini bergerak ke kanan relatif terhadap lantai, maka gaya gesek yang bekerja pada massa yaitu FK1 arahnya ke kiri. Oke, semua vektor gaya sudah digambarkan, maka nih massa ini M1 dalam arah vertikal itu tetap setimbang. Maka berlaku hukum pertama, sigma gaya dalam arah Y sama dengan 0. Nah ini N1 ke atas kita anggap positif, W1 ke bawah berarti negatif. Masukkan di sini, N1 min W1 sama dengan 0. W1-nya ini berat M1. Jadi beratnya itu berarti massa dikalikan percepatan. Jadi massanya 1 kg, percepatannya 10. Maka W ini ketemu 10 Newton. Sehingga N sama dengan W1, N1 sama dengan W1, jadi N1-nya 10 Newton. Oke. Massa M1 bergerak ke kanan dengan percepatan A. Maka kita terapkan hukum kedua. Sigma gaya dalam arah sumbu X sama dengan massa dikalikan percepatan dalam arah sumbu X. Nah, gaya-gaya dalam arah sumbu X itu T1. Nah, ini arahnya searah dengan A, maka T1 positif masuk sini ya. T1, kemudian gaya geseknya itu ke kiri, maka negatif. Min FK1. Sama dengan massanya adalah M1, percepatan AX ini berarti sama dengan A. Oke, gaya gesek kinetik adalah koefisien gesek kinetik dikalikan gaya normal. Oke, Newtonnya 0,2, gaya normalnya tadi ketemu 10 ya, Newton, ini M1-nya 1 kg. Oke, dari sini ketemu persamaan C, T1 sama dengan A plus 2. Oke, nah kita tahu bahwa ada 3 persamaan yaitu A, B, dan C dengan 3 anu yang tidak diketahui yaitu T1, T2, dan A. Maka dari 3 persamaan dengan 3 anu bisa diselesaikan. Nah, untuk yang persamaan A dan B itu menghasilkan ini. Jadi ini T2, ini juga T2. Jadi sama. Dari persamaan ini maka T1 sama dengan 14 min 5A. Jadi 6-nya pindah sini jadi minus, jadi 20 dikurangi 6 berarti 14. Ini 3 positif pindah ke kiri jadi negatif. Ini negatif juga, maka ketemu min 5A. Nih. Oke. Nah, sekarang ini menjadi persamaan D. Nah, kalau kita lihat antara persamaan C dan D itu ini T1, ini juga T1. Maka A plus 2 sama dengan 14 min 5A. Ini. Dari sini maka min 5A pindah sini jadi tambah ini berarti 6A. Ini pindah ke ruas kanan berarti 14 min 2 menjadi 12. Ini. Sehingga A-nya ketemu 2 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, dari A yang ketemu ini maka masukkan persamaan C, T1 ketemu. Jadi T1 sama dengan 2 plus 2 jadi 4. Kemudian dari A ini juga masukkan ke persamaan A. Maka ketemu T2 sama dengan 20 min 2A. A-nya 2. Maka dari sini ketemu T2 sama dengan 16 Newton. Oke. Jadi besaran-besaran ini T1, T2, dan A sudah ketemu. Maka dari pertanyaan-pertanyaan Anda bisa menyimpulkan sendiri mana yang pertanyaan yang betul, mana pertanyaan yang salah. Oke. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.